Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menghitung NOWC dan rasio pada laporan keuangan PT TLKM pada periode 2021 sampai dengan periode 2023. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Saya Sri Rahayu Rukmana, saya Siti Nur Anissa, dan saya Rosa Aulia. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama itu ada NOWC. Nah, adapun rumus NOWC itu aset lancar dikurang dengan setara kas. Setelah itu liabilitas lancar dikurang dengan utang jangka pendek. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan menghitung NOWC dari periode 2021. Nah, adapun aset lancar sebesar 61.277 juta dikurang dengan setara kas itu sebesar 38.311 juta, dan liabilitas lancarnya sebesar 69.131 juta. Adapun utang jangka pendeknya itu sebesar 6.680 juta. Nah, jadi teman-teman, aset lancar dikurang dengan setara kas itu sebesar 22.966 juta, sedangkan liabilitas lancar dikurang dengan utang jangka pendek itu sebesar 62.449 juta. Nah, adapun hasil dari pengurangan tersebut itu sebesar min 39.483 juta. Nah, jadi diketahui ya teman-teman, NOWC dari periode 2021 itu sebesar min 39.483 juta. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung NOWC periode 2022. Nah, adapun aset lancarnya yaitu sebesar 55.057 juta dikurang dengan setara kasnya itu sebesar 31.947 juta, dan liabilitas lancarnya itu sebesar 70.388 juta, dan hutang jangka pendeknya itu sebesar 8.191 juta. Nah, adapun aset lancar dikurang dengan setara kasnya itu mendapatkan sebesar 23.110 juta, sedangkan liabilitas lancar dikurang hutang jangka pendeknya itu sebesar 62.269 juta. Nah, hasil dari pengurangan tersebut teman-teman, kita dapatlah hasilnya min 39.159 juta. Nah, jadi kita ketahui teman-teman, NOWC dari periode 2022 itu mendapatkan hasil sebesar min 39.159 juta. Baiklah, selanjutnya NOWC pada periode 2023. Adapun aset lancar dari periode 2023 yaitu sebesar 55.613 juta dikurang dengan aset lancarnya itu sebesar 29.007 juta. Sedangkan liabilitas lancarnya itu 71.568 juta dikurang dengan hutang jangka pendeknya itu sebesar 9.650 juta. Nah, hasil dari aset lancar dikurang dengan setara kasnya itu mendapatkan hasil sebesar 26.606 juta dikurang dengan hasil pengurangan liabilitas dengan hutang jangka pendeknya itu mendapatkan hasil sebesar 61.918 juta. Nah, dari hasil pengurangan tersebut mendapatkan hasil min 35.312 juta. Nah, jadi teman-teman, NOWC dari periode 2023 itu sebesar min 35.312 juta. Selanjutnya menghitung rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio dengan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Adapun aset lancar sebesar 55.163 juta dibagi 71.568 juta dengan hasil 0,7770. Yang kedua ada quick ratio dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Adapun aset lancar sebesar 55.163 juta dikurang 997 miliar dibagi 71.6
568 juta dengan hasil 0,7631. Nah, ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Di sini laba bersihnya yaitu 32 miliar 208 juta dibagi dengan 287 miliar 42 juta, kemudian dikali dengan 100% dengan hasil 11%. Kemudian ada ROE yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas kemudian dikali dengan 100%. Di sini laba bersihnya sama seperti ROA tadi yaitu 32 miliar 208 juta kemudian dibagi dengan total ekuitas yaitu 186 miliar 562 juta kemudian dikali dengan 100% dan hasilnya 20%. Selanjutnya ada BEP dengan rumus EBIT dibagi total aset dikali dengan 100%. Di sini EBIT-nya yaitu 40 miliar 794 juta dibagi dengan 287 miliar 402 juta. Kemudian dikali dengan 100% yaitu dengan hasil 14%. Kemudian ada NPM. Rumusnya yaitu net profit dibagi dengan revenue dikali dengan 100%. Di sini net profitnya yaitu 32 miliar 208 juta dibagi dengan net revenue yaitu 149 miliar 216 juta kemudian dikali dengan 100% dan hasilnya itu 21%. Yang terakhir rasio profitabilitas yaitu GPM yang rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100%. Di sini laba kotornya yaitu 44 miliar 384 juta dibagi dengan pendapatan yaitu 149 miliar 216 juta kemudian dikali dengan 100% dan hasilnya yaitu 30%. Selanjutnya kita akan menghitung rasio utang. Nah, selanjutnya yang pertama itu kita akan menghitung DER-nya, ya ini rumusnya total hutang dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Adapun total hutangnya itu sebesar 130 miliar 480 juta dibagi dengan total ekuitasnya itu sebesar 156 miliar 562 juta dikali dengan 100% itu mendapatkan 83%. Nah, selanjutnya itu rasio utang. Rasio utang dengan rumus total utang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Adapun total utangnya itu sebesar 130 miliar 480 juta dibagi dengan total asetnya itu sebesar 287 miliar 402 juta dikali dengan 100% itu mendapatkan total sebesar 45%. Selanjutnya, menghitung rasio aktivitas. Yang pertama ada tato dengan rumus penjualan bersih dibagi total aset. Adapun penjualan bersih sebesar 24 miliar 560 juta dibagi 287 miliar 402 juta. Total 0,0854. Yang kedua ada Fato dengan rumus penjualan dibagi rata-rata aset. Adapun penjualan sebesar 149 miliar 216 juta dibagi 287 miliar 402. Hasilnya 0,5191. Selanjutnya yang ketiga, working capital turnover dengan rumus total aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek sebesar 55 miliar 163 juta dibagi 71 miliar 568 juta, total 0,7707. Yang terakhir ada itu dengan rumus beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan sebesar 797 miliar dibagi 997 miliar, total 0,7993. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video dari kami.
Adapun kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami yang kurang dipahami, kami mohon maaf karena kami juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.